ketika menyelamatkan kami kepada kamu semua min ali Fir'aun, dari ali Fir'aun. Ali itu artinya dua. Pertama keluarga Fir'aun, yang kedua tabi'u Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Yasumuna, menimpakan mereka kepada kalian su'al azabi, seburuk-buruk siksaan. Yudabiruna, menyembelih mereka abna'ahum, akan anak laki-laki mereka. Wa yastahiyuna, dan membiarkan hidup mereka nisa'akum, akan anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam demikian itu balaun ujian nirrabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Wa inna jainakum min ali Fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut-pengikut Fir'aun yang menimpakan kepada kalian seburuk-buruk siksaan. Berupa apa itu? Yudabihuna abna'akum, mereka menyembelihi anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahiyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ayat ini Pak menjelaskan Fir'aun pernah pada suatu malam bermimpi melihat sepotong api yang muncul dari perkampungan Bani Israil yang hidup mengembara di Mesir. Karena orang Bani Israil pertama kali menginjakkan kakinya ke Mesir adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang Bani Israil pertama kali menginjakkan kakinya di Mesir sebagai budak yang dijual belikan. Lah setelah Nabi Yusuf berhasil jadi menteri, akhirnya bapak ibu dan dulur-dulurnya plus IP-nya disuruh pindah ke Mesir. Pada waktu itu jumlahnya 40 orang. Akhirnya orang Bani Israil sebanyak 40 plus Nabi Yusuf hidup di Mesir. Pada waktu Nabi Yusuf masih hidup, orang Bani Israil terhormat karena Nabi Yusuf sebagai menteri, kemudian tahun-tahun kemudian berubah menjadi naik pangkat menjadi Al-Aziz. Kemudian setelah Nabi Yusuf meninggal juga masih diteruskan oleh anaknya yang bernama Mensia, karena anaknya Yusuf loro wedok, namun masih diteruskan oleh keluarga Nabi Yusuf, sehingga orang Bani Israil masih terhormat masih itu. Lah setelah beberapa tahun pergantian pemilu Pak, yang tadinya yang jadi raja adalah Al-Aziz. Kalau Al-Aziz berarti apa? Orang sengkan,
bukan pribumi. Kalau jadi pemimpin Mesir disebut Al-Aziz. Kalau pribumi kok menjadi pemimpin Mesir disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar untuk pribumi yang menjadi raja. Lah setelah Fir'aun yang menguasai Mesir, maka terjadilah kecenderungan sehingga orang-orang Bani Israel mulai tersisihkan, mulai tersudutkan. Lebih-lebih Fir'aun mimpi melihat sepotong api muncul dari perkampungan Bani Israel, kemudian api itu naik, kemudian bergerak mendekati istana Fir'aun. Setelah ada di atas istana Fir'aun, kok api itu jeblok di istana, sehingga semua istana Fir'aun terbakar habis ludes. Akhirnya Fir'aun tersentak banget. Masa Allah betapa terkejutnya Fir'aun kok mimpi semacam itu. Lebih-lebih impiannya itu di sepertiga malam yang akhir pada. Berarti mandi-mandinya waktu, mandi-mandinya impian. Berbapa istilah orang Islam, karena Allah turun ke langit yang paling bawah, sehingga godaan setan tidak ada. Maka impiannya yang banyak benernya itu. Setelah pagi-pagi dia mencari ahli rujuk, disuruh menerka apa yang akan terjadi dengan impian itu. Ternyata masing-masing ahli rujuk yang didatangkan, kok jawabannya sama, akan muncul seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan istana Fir'aun. Semuanya sama. Ahli rujuk dari Jawa Timur ya begitu, dari Jawa Barat ya begitu, Jawa Tengah begitu, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua ya begitu. Akhirnya langsung Fir'aun mengundang majelis fatwa. Kata berarti majelis pertimbangan kerajaan ya, dikumpulkan, kemudian diberitahu tentang impiannya, kemudian diberitahukan pula takwil impiannya dari berbagai sisi itu. Kemudian sekarang apa langkah yang harus diambil dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Akhirnya mereka setuju setiap ada orang dari Israel melahirkan anak laki-laki, wajib hukumnya untuk disembelih. Siapa yang menyembelih? Ya dukun bayar atau bedang atau dokter apa? Dokter kandungan atau petugas khusus. Kalau tidak mau membunuh, maka dokternya sendirilah yang akan dibunuh, bedanya sendirilah yang akan disembelih, dukun bayarnya sendiri yang akan disembelih. Akhirnya apa? Daripada aku disembelih kan gitu kan, mending anaknya Bani Israel saja yang disembelih. Akhirnya kepres muncul lalu langsung dan operasi terus Pak. Tiap ada perempuan baru hamil didaftar, harus didaftarkan, kemudian sudah berapa bulan
tiap bulan harus datang ke puskesmas itu, kemudian bendarannya pun harus di situ, kalau tidak malah jangan-jangan saat itu disembelih. Lah apabila lahir ternyata laki-laki langsung disembelih. Begitu itu Pak, berjalan bertahun-tahun. Akhirnya ketika Fir'aun merapat kabinet, lalu ada salah seorang menteri usul, wahai Raja Fir'aun, kita mempraktekkan penyembelihan anak laki-laki Bani Israel sudah bertahun-tahun. Kalau ini diteruskan bahaya, karena nanti orang Bani Israel yang laki-laki habis, padahal kita butuh tenaga laki-laki mereka sebagai budak. Coba siapa yang mau bongkar WC kalau bukan orang Bani Israel? Siapa yang mau menggubur gunung kalau bukan orang Bani Israel? Kalau semuanya disembelih bahaya. Akhirnya akan disetujui, Pak. Akhirnya ada pemurahan untuk tahun ini bebas. Siapapun Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki tidak disembelih, tahun berikutnya disembelih, tahun berikutnya lagi gratis tidak disembelih, begitu Pak. Nah, kok dilarang pas ada pemurahan, tidak ada penyembelihan, lah kok Nabi Harun lahir. Sehingga Nabi Harun itu enak, hidup seneng sejak kecil, tidak takut. Kenapa? Tidak ada ancaman pembunuhan. Makanya mempengaruhi mempengaruhi mental bayi. Sehingga ketika dewasa Nabi Harun itu kalau pidato Pak, Masya Allah, enak didengar. Kenapa? Hidup merdeka. Makanya dengan supaya punya anak ngomong jelas itu jangan ditakut-takuti terus, jangan ditakut-takuti terus, jangan diancam-ancam terus. Kemudian kalau penyembelihan, maka Nabi Musa lahir. Berarti berapa jaraknya, Pak? Tahu jaraknya? Kalau Nabi Harun waktu tidak penyembelihan, Nabi Musa waktu penyembelihan dia 3 tahun. Sekarang Harun lahir bebas, tahun depan penyembelihan, tahun berikutnya tidak penyembelihan, Yohanes hamil, posok tiap tahun hamil, karena jarak tahun-tahunnya. Berarti apa? Pas tidak ada penyembelihan, pas hamil, pas lahir, pas penyembelihan itu, makanya oleh Allah Yohanes ibunya diberi wahyu al-Bidal buang saja di sungai atau di laut begitu. Akhirnya setelah Nabi Musa lahir, dimasukkan kotak, dihanyutkan di laut, kemudian malah ketemu Asia permaisuri Raja Fir'aun. Akhirnya karena cintanya Asia kepada Daya itu sampai mengalahkan Fir'aun, sehingga Fir'aun pun bisa menerima kehadiran Daya. Pada Fir'aun ngerti kan, kalau ada anak seganteng itu kok dibuat, anaknya orang Bani Israel kan ada lebih Mesir dan panasnya beda rupanya. Seperti jenengan sama wong Cina kan, walaupun Cina sejak kecil sudah ada di Jawa, kalau lahir tetap ketok
Cina ya, nah, seperti itu. Maka mengapa Fir'aun tetap mau menerima kehadiran Nabi Musa? Itulah rahasia Allah. Padahal Fir'aun tahu Musa jelas orang Bani Israel. Lalu menjelaskan bahwa zaman dulu terjadi yasumunakum su'al adab, mereka menyimpangkan kepada orang Bani Israel seburuk-buruk siksaan. Berupa apa itu? Yudabiruna abna'akum, menyembelih anak laki-laki kalian, walastahiluna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ingat ini, wabidarikum dara'un mirrobidum azim, dan di dalam hal itu merupakan bala, ujian. Bukan musibah, bukan musibah, tapi bala. Apa bedanya? Kalau musibah itu ada kaitan dengan perilaku. Gara-gara zina adanya dengan musibah apa? HIV. Gara-gara semangat makanan yang berkolesterol tinggi, akhirnya apa? Kena kolesterol. Lalu ya, itu namanya musibah. Gara-gara mencuri lalu tertangkap polisi kemudian dipenjara, itu namanya musibah. Namun kalau dalam tidak ada kaitannya dengan perilaku, murni ujian dari Allah. Sama dengan Nabi Ayub, seorang nabi itu maksud dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Namun mengapa kok dibikin sakit oleh Allah sampai 6 tahun? Tidak mampu berdiri, tidak mampu jalan, hanya mampunya terontan saja 6 tahun. Itu bukan musibah, tapi itu bala ujian. Sama dengan panjenengan tidak merasa berbuat apa-apa, tahu-tahu kok sakit. Ini adalah ujian. Bisa mengangkat derajat, bisa menghapus dosa, dan bisa memperbanyak pahala. Mirwah itu ujian ini betul-betul datang dari Allah, bukan datang dari siapapun. Azimun, ujian yang besar, karena akan menyangkut nyawa disembelih, disembelih. Namun sebagai orang tua, kalau punya anak masih kecil kok disembelih terus, jangan terlalu sedih. Karena apa? Anak itu kalau mati di bawah umur resmi menjadi penghuni surga. Tidak pandang anaknya orang mukmin, tidak pandang anaknya orang kafir. Makanya kalau jenengan punya anak di bawah umur mati, berbanggalah, karena apa? Mesti masuk surga. Justru kalau tidak mati-mati sampai balik belum tentu. Kadang-kadang sehingga bisa masuk neraka. Kami kan makanya pernah ketika Pak Muhammad bin Nasir punya anak di bawah, masih kecil di bawah umur, Pak. Kemudian pas acara sekolah renang, sama-sama gurunya, sama-sama temannya, lah kok putranya Pak Nasir kalau tenggelam di kolam renang, mati. Masa Pak Nasir sedih banget. Lah pada waktu itu kalau nggak salah ada Pak Yahya sendiri Surabaya, Mas Mansur itu memberi nasihat kepada Pak Nasir. Pak Nasir, jenengan tidak perlu sedih, tidak perlu apa? Itu
justru harus bersenama karena putra kandungan resmi menjadi penghuni surga. Mungkin ada hikmah di balik itu semua bergerak. Karena kalau sampai darat belum tentu di saat ada jalan masuk surga. Kalau belum darat sudah wafat, ada jaminan untuk masuk surga. Hadirin yang berbahagia sekalian, dulu mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.